Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yopi Paula Rossi. Kali ini saya akan membahas tentang tutorial YouTube, yaitu tentang algoritma YouTube di tahun 2021. Sebelum saya lanjut videonya, mohon dibantu untuk subscribe, share, like, and comment, dukung terus. Algoritma YouTube tahun 2021 adalah dengan melacak aktivitas pengguna terhadap video yang ditonton, hingga waktu yang mereka habiskan untuk video tertentu terkait mereka suka, tidak suka, atau berlangganan. Begitulah cara kerja algoritma YouTube terbaru di tahun 2021. Artinya, Anda bisa dapat menarik kesimpulan apa saja yang harus dilakukan selanjutnya terhadap konten yang akan Anda buat. Dan jika video yang Anda diupload ingin mudah didapatkan penayangannya, maka jawabannya adalah Anda harus mengoptimalkan sesuai algoritma YouTube yang berlaku di tahun 2021 ini, yang tidak berbeda jauh dengan algoritma YouTube di tahun 2020 atau di tahun sebelumnya. Dengan cara bagaimana mudahnya dilakukan hal tersebut, yakni mengupayakan adanya keterlibatan user yang tinggi. Perhitungannya adalah 24 kali 3 jam pertama menjadi faktor penting apakah video layak viral atau trending. Untuk selanjutnya, kita perlu ketahui informasi yang sesuai dengan pembahasan kita tentang algoritma YouTube. Ada apa aja yang terkait dengan algoritma YouTube di tahun 2021 ini? Mari kita simak. Kita harus tahu arti algoritma YouTube itu sendiri, artinya apa. Saya akan sedikit jelaskan. Algoritma YouTube adalah sistem penyajian video yang paling relevan dan dipersonalisasi untuk penggunanya di 5 bagian platform yang berbeda, yaitu 1 penelusuran, 2 beranda, 3 langganan, 4 video yang disarankan, dan 5 tren. Tentunya dalam pemilihan konten dari video yang diupload oleh YouTuber, selanjutnya dilakukan ranking sesuai dengan hasil pencarian. Dan karena tren video sudah menjangkau seluruh dunia, banyak orang yang berlomba untuk mengunggah video pada YouTube dan akhirnya dikeluarkan oleh algoritma YouTube terbaru. Algoritma ini mengalami perubahan yang cukup signifikan semenjak YouTube pertama kali merilis situs mereka. Perubahan ini dilakukan akibat adanya kecurangan, terutama dalam mendapatkan penonton dan pengikut yang lebih banyak. Sekarang kita belajar algoritma YouTube. Sebelum beranjak lebih jauh mengenai algoritma YouTube, hal yang pertama kali kita perlu Anda perhatikan adalah definisi algoritma YouTube. Secara sederhana, algoritma YouTube dapat diartikan sebagai metode perhitungan konten video yang didistribusikan melalui situs ini. Algoritma YouTube ini menyebutkan fungsi YouTube tidak hanya sebagai mesin pencari, namun juga menjadi media yang memberikan saran konten untuk ditonton. Fungsi ini berperan penting dalam menyediakan konten video yang menarik berdasarkan histori video yang Anda tonton sebelumnya. Pertama, fungsi mesin pencari. Unggahan yang begitu masif ini menyebabkan algoritma YouTube terbaru harus selektif dalam memilah berbagai video yang masuk agar cocok dengan kebutuhan para penontonnya. Hal inilah yang menyebabkan YouTube menjadi mesin pencari yang banyak digunakan. Dampak peralihan fungsi YouTube ini membuat para pekerja di balik YouTube harus bekerja keras untuk menghasilkan algoritma YouTube terbaru yang dapat menyesuaikan antara video yang diunggah melalui YouTube dengan kebutuhan penonton. Kedua, fungsi penyaranan. Fungsi penyaranan yang diberikan oleh YouTube terdiri dari beberapa segmen, yaitu rekomendasi atau recommended, YouTube Mixes, Viewer Also Watch, Save, Recently Upload, Trending, Subscription, dan Up Next Video. Algoritma YouTube terbaru akan bekerja dan memastikan setiap penonton mendapatkan video yang sesuai kebutuhan. Konten video yang memiliki relevansi dengan histori video yang Anda tonton akan muncul pada halaman utama dan posisi teratas rekomendasi. Semua penyaranan tersebut berdasarkan 2 faktor utama, yaitu faktor engagement dan faktor metadata. Faktor engagement akan menilai seberapa besar dampak video tersebut kepada penonton dengan mempertimbangkan banyak like, komen, dan share terhadap video tersebut.
Hasil dari pertimbangan tersebut digunakan untuk menghitung engagement. Jika hasil perhitungan engagement menunjukkan nilai positif, maka video tersebut berkesempatan menjadi salah satu video yang direkomendasikan oleh YouTube kepada Anda. Yang kedua, faktor metadata. Faktor metadata merujuk pada informasi yang dicantumkan pada konten video seperti judul, kata kunci, hingga deskripsi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kecocokan antara semua informasi tersebut dengan kebutuhan penonton akan meningkatkan video tersebut direkomendasikan YouTube. Kecocokan antara semua informasi tersebut dengan kebutuhan penonton akan meningkatkan video tersebut direkomendasikan YouTube. Seiring perkembangannya, YouTube melakukan banyak perombakan terutama untuk menghasilkan algoritma YouTube terbaru. Salah satu yang terkena dampak akan perkembangan ini adalah video untuk anak-anak. YouTube menerapkan peraturan tidak adanya monetisasi pada konten video yang diperuntukkan kepada anak-anak. Sehingga sebelum Anda mengunggah video Anda ke kanal YouTube, Anda harus memastikan bahwa video tersebut ditujukan untuk anak kecil atau tidak, sehingga proses monetisasi pada video Anda dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Cara mengetahui algoritma YouTube, pada tahun 2021 YouTube kembali mengeluarkan algoritma YouTube terbaru yang berfokus terhadap rekomendasi konten video yang sesuai dan cocok dengan kebutuhan para penontonnya. Sehingga untuk memastikan algoritma yang berlaku, kita dapat melihat beberapa poin algoritma, diantaranya pertama, nice konten YouTube. Hal pertama yang harus kita perhatikan agar konten video kita ditampilkan pada halaman utama adalah nice content. Nice merupakan sektor kebutuhan penonton yang ingin kita manfaatkan untuk mendapat keuntungan. Nice sebuah konten begitu spesifik sehingga Anda harus memastikan secara baik kebutuhan penonton yang akan Anda penuhi. Hal ini akan bermanfaat terhadap konten yang akan Anda buat. YouTube juga menyediakan kanal-kanal spesifik yang bisa disesuaikan dengan konten kita. Algoritma YouTube terbaru akan secara langsung memasukkan konten yang telah Anda buat dengan kebutuhan penonton yang telah YouTube buat. YouTube akan menilai secara keseluruhan konten video yang kita unggah, terutama konsistensi isi dan kesesuaian dengan niche yang telah dipilih sebelumnya. Semakin konsisten video, kita akan menjadi rekomendasi pada niche tersebut. Kedua, keyword. Setelah Anda mengetahui niche yang Anda sasar, langkah selanjutnya untuk memastikan bahwa algoritma YouTube terbaru bekerja pada konten Anda adalah membuat kata kunci yang keyword. Anda bisa melakukan penelitian terhadap kata kunci yang memiliki persaingan cukup rendah namun memiliki kebutuhan yang tinggi atau persaingan yang cukup tinggi dengan kebutuhan tinggi. Semua Anda tentukan dengan bijak agar konten yang muncul pada halaman utama. Kata kunci yang digunakan harus memenuhi beberapa kriteria seperti tingkat pencarian, besar penonton, dan banyaknya pesaing. Kriteria ini menjadi faktor penentu dalam proses peningkatan kanal YouTube Anda. Anda bisa menggunakan bantuan alat pencari kata kunci untuk melakukan analisa kata kunci yang lebih baik. Anda bisa menggunakan berbagai alat yang tersedia gratis di internet. Setelah menemukan kata kunci yang tepat, segera untuk melakukan uji coba kata kunci. Yang ketiga, video CTR. Salah satu poin yang diperhatikan ketika berbicara algoritma YouTube terbaru adalah CTR atau click progress. Secara sederhana, CTR bertujuan untuk mengetahui berapa banyak penonton yang mengklik sebuah tayangan video setelah muncul di beranda. CTR akan meningkatkan peringkat video yang Anda unggah ke YouTube. Semakin banyak orang yang mengklik video Anda melalui hasil penelusuran ataupun rekomendasi maupun video terkait lainnya akan meningkatkan peringkat indeks Anda oleh YouTube. Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan nilai CTR pada video Anda. Salah satunya adalah dengan teknik clickbait. Teknik ini menggunakan keterangan yang hiperbola atau membuat orang bertanya-tanya tentang isi video dengan membaca judul atau thumbnail. Nilai yang tinggi pada CTR juga berbahaya pada video Anda jika tidak diiringi dengan nilai bounce rate yang sesuai, terutama pada teknik clickbait.
Ketika penonton merasa video tidak sesuai deskripsi, sebagian besar akan langsung beralih kepada video lain. 4. Bounce rate. Seperti pembahasan sebelumnya, nilai CTR yang tinggi harus disesuaikan dengan nilai bounce rate. Bounce rate adalah keadaan penonton yang ingin beralih video dari konten yang pada saat itu sedang ditonton. Nilai bounce rate yang tinggi mengindikasikan bahwa banyak penonton yang beralih dari video yang sedang dilihat. Bounce rate normal terhitung sejak video yang ditonton telah selesai sampai tuntas dan penonton selanjutnya. Nilai bounce rate yang tinggi disertai CTR yang tinggi namun penonton tidak menonton video sampai tuntas akan menjadi masalah. Hal ini berdampak pada session duration video Anda. Semakin kecil nilai session duration menunjukkan durasi per video yang ditonton. Jika durasi yang ditonton oleh penonton Anda tidak terlalu besar, dan algoritma YouTube terbaru akan mendeteksi konten-konten video Anda sebagai konten tidak menarik. Hal ini berdampak terhadap peringkat indeks kanal YouTube. Ciri-ciri konten evergreen. Target konten adalah para pemula di bidang tersebut. Pembahasan dalam konten menyasar masalah dasar dari semua orang dengan objek yang jelas. Menunjukkan keahlian pembuat konten dan mampu menjadi rujukan. Pilih format konten dengan tepat baik berupa review, cara pemakaian, dan saran terhadap beberapa pilihan. Selalu update dengan informasi terbaru dan lakukan research terhadap konten yang sudah diunggah. Ajak penonton untuk mengambil tindakan yang sama seperti mengajak penonton untuk menulis komentar atau meminta penonton untuk mencoba hal yang sama. Lakukan pembagian video secara rutin di sosial media. Algoritma YouTube trending. YouTube sebagai sosial media yang banyak digunakan oleh masyarakat dunia yang mengikuti tren yang terjadi di berbagai sektor. Sebagian besar konten kreator membuat konten video tertentu yang bertujuan untuk viral atau menjadi trending. Menjadi konten video Anda menjadi viral atau trending tentu saja tidak mudah. Algoritma YouTube terbaru memperhatikan beberapa aspek terutama nilai CTR dan bounce rate yang tinggi. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang YouTuber jika memiliki keinginan untuk viral atau trending.